Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sekarang saya sedang berada di workshop kejuruan pengolahan hasil pertanian. Luar biasa ini, banyak kendaraan, banyak motor. Rupanya di sini sekarang sedang ada kompetisi yang terkait dengan produk kopi. Ini dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Kabupaten Bandung. Jadi rakyat bergerak. Kita akan lihat ada kegiatan apa di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita berada hari ini di desa apa Kang ini, Nong? Desa Cikituk. Cikituk, desa Kecamatan Cikituk, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Betul. Ini kebetulan kita sedang ada satu acara ya, namanya Warata Manual Brew Competition. Dilaksanakan oleh BLKK Bani Adafi dan Cafe Warata ya, kerjasama dengan Serikat Kopi Majalaya. Jadi ini tuh dikelola oleh masyarakat ya? Dikelola oleh masyarakat. Warga, oleh rakyat ya? Betul, iya. Luar biasa. Di tengah segala keterpurukan kondisi Betul, hari ini, iya. ada sekelompok masyarakat yang Betul. sudah memulai menginisiasi Betul. bangkit. Jadi Iya. di sini, kita ini sedang di tengah kebun-kebun kopi sebetulnya. Iya, ini rata-rata nih ke belakang ini kebun-kebun kopi kan. Kan ada beberapa gunung ya, ada Gunung Rakuta, ada Gunung Wayang, ada Gunung Malabar gitu ya. Gunung Tilu ke atas. Di gunung-gunung itu Iya. tersebar Tersebar kebun-kebun kopi. kebun- Berarti ini melibatkan petani kopi, Petani kopi, ya, prosesor ya, pengolah kopi, pengolah ya. kopi, dan tentu ujungnya adalah penikmat kopi. Penikmat kopi ya. Luar biasa. Seperti kita ini sama. Kegiatan ini secara mandiri dilakukan, tidak ada ketergantungan lagi ke pemerintah ya. Secara regulasi sih Bang Saiful ini masih tetap dalam binaan pemerintah ya. Sampai Oke. terus juga ini tetap akan dibina oleh Oke, pemerintah. iya, Cuman 1 tahun atau 2 tahun pemerintah itu memberikan program yang langsung ya berupa pelatihan. Nanti setelah 2 tahun sih rencana mandiri gitu. Oke. Secara mandiri ya. 2 tahun di stimulasi, Iya, betul. dibimbing, Betul. diarahkan. Setelah 2 tahun kemudian Dia dilepas, tapi tetap itu dalam pantauan ataupun supervisi Oke. pemerintah ya, Kemenaker ataupun dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten gitu. kalau Kemenakernya pusat ya. Kemenaker pusat ini yang memberikan bantuan ini langsung dari pusat. Oke, Kemenaker kita gitu. apresiasi Iya. buat Kemenaker, Iya. pemerintah pusat Terima yang kasih ini. perlombaan ini tuh maksudnya dibikin untuk apa Kak? Ya, yang pertama sih sebenarnya menjadi ajang silaturahmi ya antar pelaku kopi ya. Jadi ada yang pintar di kebun, ada yang ngolah roastingnya, ada yang baristanya, ada yang pintar-pintar juga mungkin memasarkan kopinya gitu. Jadi ini ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi seluruh stakeholder Iya, perkopian. betul. Dan ini juga sebenarnya kan bergengsi kayak gitu Kang ya. Nah, Tiap-tiap orang itu yang yang berkecimpung dalam kopi, misalnya punya kafe seperti ini berkepentingan loh. Iya. Saya pingin diuji loh kemampuan mengolah kopi saya gitu ya. Nah, kalau dikompetisikan seperti ini itu teruji gitu kan ya. Wah, itu kan ada yang tingkat seperti ini ya, lokal Bandung, ada yang nasional. Itu kan kalau di kopi tingkat internasional. Kalau ini tingkat apa ini? Kalau ini dia masih Jawa Barat sih Kang Masih ya. Jawa Tapi Barat. dari Jakarta juga ada yang datang. Oke, Alhamdulillah nih, terima kasih ada sekitar 50 peserta ya. Di Bandung Raya, Jawa Barat, yang Jakarta ini yang ikut serta dalam 50-an peserta, iya. Berarti usia berapa ke berapa nih yang pesertanya? Ya rata-rata mungkin dari usia sekitar 20-an ya, 20. mungkin 35 lah maksimal. 20 sampai gitu ya. 35-an. Iya, Itu iya. yang juri-juri juga ada yang internasional, Ada juga ya? yang ikut. Nah, itu Oke. sebenarnya saya juga berterima kasih ya pada almarhum ya, Dr. Adang Sudrajat ya, ini ayahnya abang nih. Yang meninggal Juli kemarin. Iya, Ini iya. sangat berperan penting dalam aspirasi pembangunan BLK ini gitu ya. Oke. Gitu. Jadi ini tidak terlepas dari peran Pak Adang Ya, Sudrajat, anggota DPR RI. anggota DPR pusat yang menginisiasi kegiatan di sini. Betul. Dan Iya. katanya sih bukan di sini saja ya, Bukan sini aja. di banyak tempat. Tahun kemarin ada 5 BLK, tahun sebelumnya lagi ada kalau nggak salah 4, dan tahun ini ada sekitar 7 ya. 7 BLK yang dibangun lewat aspirasi beliau juga gitu ya. Oke. Jadi kalau BLK yang di tempat lain itu spesifik ke yang lain gitu. Yang bukan lain, dan kopi. nggak mesti pertanian sih, konveksi bisa gitu. Hampir semua skill ada sih di BLK itu kan. Ya, pasca pandemi tentu kita harus bergerak cepat kan ya. Betul, iya Ini betul. Dan tingkat ini pengangguran bertambah banyak. betul. Dan kalau daerah Pacet ini kan
banyak sekali Oh ya. iya, iya tadi saya Pesantren-pesantren. jalan di pesantren. Iya, ini para ustadz, para ulama banyak di sini gitu. Dan mungkin ini bagus sekali kan untuk sinergis pemberdayaan itu, santri-santri diberdayakan ya, bukan hanya ilmu agama saja Benar. yang dibekali, tapi ketika mereka keluar dari pesantren punya skill tertentu. Ya, benar. Mantep kan kalau habis menuntut ilmu di pesantren, dia pulang ke rumah punya skill barista gitu ya. Dan hari ini pembuktiannya, ini antusias masyarakat luar biasa besar ya. Luar Ini biasa. saya sampai parkir mobil aja nggak kebagian Pak. Iya. Jadi lama saya di luar nih. Ya, alhamdulillah ini teman-teman sangat respon terhadap kegiatan ini. Ini kemarin jarang juga kan, ini bisa jadi ajang bertahap ya. Mungkin ini kita masih skup kecil ya, dan kita masih belajar. Mereka bisa berkancah di ajang yang lebih bergengsi lagi, tingkat nasional maupun internasional. Sehingga muncul namanya. Oh, di Amerika, di mana gitu kan ya. Sehingga terkenal kopi-kopi kita. Ya, gitu. ya. Dan kalau teman-teman saya ngobrol itu, ini rata-rata pengolah kopi itu sangat kesulitan semacam mesin untuk pengolah kopi Mesin kan. pengolah. Mereka kan rata-rata maklun ke yang lain, rata-rata jauh dan sangat jarang ya untuk misalnya kulper, Mahal, gitu masih ya. mahal harganya. Untuk mesin roasting ya, itu bisa sampai yang harga 1 kilo yang kapasitas 1 kilo bisa harga 70 juta kan. Seandainya kalau misalkan pemerintah engage di bidang itu, mereka perhatian ya ke kelompok-kelompok semacam teman-teman itu, mereka bisa punya alat mesin roasting itu mantep tuh. Jadi mereka nggak jual cerinya, bisa diolah sendiri ya. Harga bisa jadi lebih harga naik. bisa Ya. naik, dan itu kalau kopi itu sangat jelas kan. Perubahannya itu dari setiap tahapan pengolahannya itu ya, bisa sampai mereka roasting aja itu sangat tinggi nilai marginnya yang bisa mereka terima. Oke. Tapi kalau tidak, mereka hanya jual ceri yang memang dijual mungkin sekilo cuma 70.000 ya, atau misalnya 35.000 ya. Gitu sekilo. Ya, mudah-mudahan ini juga mendorong rekan-rekan di DPR ya. Iya, Mau betul. pusat, provinsi, Betul. kota, kabupaten. Iya. Turut serta Terus langsung serta insya Allah. dalam pemberdayaan. Iya. Karena ini luar biasa. Pasarnya juga luas. Betul kan. Sampai ke mancanegara, dan Kalau- kita punya kualitas. Betul. Ya, mudah-mudahan lancar terus. Amin. Kang. Makasih. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Kang ke sahabat Saiful Zaman Channel? Mohon doanya saja keberadaan BLKK Bani Adapi, kemudian KP Warata ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Amin. Dan kita sebagai warga Indonesia ya patut mendukung produk asli, Nah, hasil produk warga negara kita, termasuk petani kita ya. Salah satunya yang kita sedang support itu adalah kopi di Jawa Barat tuh, Jawa Perangan tuh sangat banyak ya, ada yang Puntang, ada Malabar, tapi ada juga dari daerah kita yang sangat dekat ini, kopi Rakutak ya. Rakutak. Ya, mudah-mudahan juga bisa dikenal ya oleh teman-teman kita se-Indonesia, sehingga bisa mengangkat petani Rakutak gitu ya. Amin. Bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lah dibanding dengan sekarang gitu ya. Nanti juga bisa diinfokan kali Kang ya, barangkali orang-orang yang mau menjalin kemitraan bisnis bisa nggak? Sangat bisa Kang. Ya, kita sangat perlu ya, mau di mana gitu ininya ya. Kemitraan bisnis kira-kira ininya seperti apa Kang, dalam posisinya bagaimana, Ya. sebagai apa? Ya, teman-teman barangkali teman Saiful Zaman Channel ya, dimanapun berada di Indonesia, bisa juga sebagai investor ya Kang ya. Sebagai investor. Investor buat apa? Investor bisa mau di mana saja, mau di hulu maupun di hilir ya, gitu. Di hulu kita juga ini banyak kebun ya, yang bisa digarap, bisa ditanamin kopi, ataupun sudah di taman kopi, yang perlu masuk pemodal ke situ gitu ya, karena kan petani untuk menanam segala macam itu juga perlu ini permodalan ya, akses modalan. Kemudian juga mungkin pasar, paling penting juga mereka pasar. Kalau teman-teman di luar negeri misalkan bisa bukakan ya, misalkan untuk pasar luar negeri kita bisa ekspor, insya Allah sih ya. Gitu. Sistemnya sudah clear, sudah siap. Insya Allah kita masih build ya Kang ya, masih kita bangun ya. Yang paling dekat di sini kita juga pingin usaha roasting ya Kang ya, pengolahan gitu ya, yang memang juga lumayan cukup gitu. Besar permodalan itu ya. Kita sekarang kemarin banyak bangun di sini ya, investasi di kafe ya, tapi kalau untuk pengolahan kita masih bertahap lah insya Allah. Barangkali nanti ada yang berminat, insya Allah bisa hubungi kita. Biasanya begitu, yang sudah-sudah tuh begitu, suka ada follow up-nya Kang. Betul. Jadi mudah-mudahan ini bisa direspon dengan positif. Betul, kita sama-sama bantu ya. Bantu tuh bukan sekedar memberikan, tapi kita juga bisa menerima ya. Ada kemitraan bisnis yang bisa kita bangun di sini. Karena ini kan sangat kompleks ya, sangat integral, jadi ya berbagai stakeholder memang harus dijalin komunikasinya. Siap, sip.